Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tuzlimu fihi anfusakum amma ba'd. Shadaqallahul 'azim. Sadaqah Rasulullahil Habibul Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, terutama tuan rumah Ibu Umi beserta keluarga, yang saya hormati pula seluruh anggota Jamiah Majelis Ta'lim Al-Hidayah dan juga para ustadz ataupun masnya yang telah memimpin bacaan Yasin dan juga tahlil barusan. Semoga kita senantiasa istiqomah dan apa yang kita lakukan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, pertama-tama mari kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberi kesempatan untuk bertemu di kesempatan yang berbahagia ini, bisa diberikan iman Islam, kesehatan dan juga hidayah sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama menjalani rutinitas kali ini. Kemudian sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umat beliau dan memperoleh syafaat din wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, sebelum mulai ceramah saya ingin sedikit bertanya sama ibu-ibu semua. Ibu, semisal ibu mau kedatangan tamu, misal tadi kan kita di sini juga misalnya kita adalah tamu gitu ya Bu. Ibu-ibunya dandan atau tidak Bu waktu ke sini? Udah. Tapi bajunya cantik-cantik. Dan ibu pakai celana, Mbak. Berarti pakai jilbab yang bagus, pakai kerudung dan baju yang matching gitu kan Bu? Ya pastinya tampil cantik, pastinya mempersiapkan diri. Contoh lainnya ini tuan rumahnya Ibu Umi misalnya, kan beliau juga otomatis siap-siap nggih Bu Umi, siap-siap makanannya, siap-siap merapikan tempatnya juga. Itu karena Bu Umi sudah tahu mau kedatangan tamu, mau tempatnya mau dijadiin sebagai rutinan malam ini begitu kan. Itu sama halnya dengan kita telah Allah beritahu bahwa kita nanti akan kedatangan tamu bulan spesial, bulan apa ibu-ibu? Bulan spesialnya bulan Ramadan, tapi saat ini kita di bulan Rajab. Sehubungan itu, saya di kesempatan malam ini mau menyampaikan bagaimana di bulan Rajab ini kita kan sudah dekat dengan Ramadan. Laras Bu bersiap-siap menghadapi atau bertemu dengan bulan suci Ramadan. Di kesempatan ini saya mau sedikit membagikan ada 4 keistimewaan bulan Rajab. Ibu-ibu, Bu, Ibu ada yang udah tahu 4 keistimewaan bulan Rajab itu apa? Kira-kira? Biasanya bulan Rajab salah satunya ada pengajian akbar, itu memperingati apa nih? Isra Mi'raj. Yang seni Isra Mi'raj ya. Dulu ada. Oke, wonten. Biasanya kalau
biasanya kalau enggak corona biasanya itu ya Bu pasti ada pengajian, pasti ada peringatan gitu. Itu juga salah satunya seperti itu. Jadi 4 poin ini yang saya bawakan. Yang pertama itu berkaitan dengan bulan Rajab adalah bulan istimewa karena bulan haram. Yang kedua adalah karena bulan Rajab itu tadi yang kita bilang dekat dengan Ramadan. Dan yang ketiga karena tadi ada Isra Mi'raj. Dan yang keempat karena bulan Rajab adalah bulan taubat. Saya mau menjelaskan satu persatu. Yang pertama karena bulan Rajab itu merupakan bulan haram. Ibu-ibu ada yang tahu maksudnya? Kenapa namanya bulan haram? Kenapa bulan Rajab bulan haram? Dijelaskan. Nggih. Jadi bulan Rajab bulan haram karena di hadis Rasulullah itu menyampaikan bahwasanya bulan itu Allah menciptakan, menetapkan itu ada 1 tahun ada 12 bulan. Nah bulan yang 12 itu ibu-ibu sekalian ada 4 bulan yang istimewa atau bulan haram tadi. Bulan haram tadi yang 3 bulan itu berturut-turut yaitu bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, dan yang satunya ini adalah Rajab yang sekarang. Jadi maksudnya bulan haram itu menurut ulama yang bernama Abu Ya'la, beliau itu menjelaskan kalau kenapa namanya bulan haram. Karena di bulan ini itu kita nggak boleh saling peperangan, dulu nggak boleh ada peperangan, lebih baik menghindari pembunuhan, pertumpahan darah, terus nggak boleh juga ada yang namanya menyakiti tetangga ya dengan lisan, dengan perbuatan ataupun yang lain, juga nggak boleh zolim sama orang lain gitu. Lalu yang kedua karena tadi ya Bu kan bulan haram. Yang kedua karena bulan Rajab itu adalah bulan yang dekat dengan Ramadan. Bulan Rajab dekat dengan Ramadan, bukannya ada bulan Sya'ban ya? Iya sih, ada bulan Sya'ban memang ya Bu, berarti berjarak kan, habis Rajab nanti Sya'ban, nanti baru Ramadan. Tapi bulan Rajab ibu-ibu pengen panen nggak nanti pas Ramadan? Angin dong. Panen apa ya? Panen pahala, panen kebaikan. Panen pahala. Nggih, maksud saya panen pahala. Bulan Rajab itu kata ulama juga bulan menanam. Kalau bulan Sya'ban itu bulan menyirami. Berarti kalau menyirami berarti menekuni atau mengasih pupuk gitu. Bulan Ramadan adalah bulan panen, dimana kan pahalanya berlipat-lipat tubuh. Terus juga kalau di bulan Ramadan itu kita baca Quran, kita ada sholat-sholat sunnah pun akan lebih rajin ya Bu biasanya. Itu harus disiapkannya itu dari Rajab biar nggak kaget gitu ya. Makanya ulama-ulama dulu biar bisa berjumpa dengan bulan Rajab itu memperbanyak doa bulan Rajab. Ibu-ibu sekalian pasti sudah tahu nggih doa bulan Rajab? Insyaallah. Sudah tahu. Sarang-sarang. Oh nggih. Pimpin. Beriklan. Nggih. Ayo. Lagunya seperti apa? Lagunya mau nada itu Bu yang versinya Kiai Anwar Zahid. Nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus kacamata gitu. Iya, enggak apa-apa. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Monggo. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, kita nyuwun barokah ing wulan Rajab. Amin. Ya Allah, kita nyuwun
ibadah ingkang sregep. Ya Allah kita nyuwun iman Islam ingkang mantap. Ya Allah kita nyuwun kenikmatan ingkang jangkep. Monggo Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa ja'alna wa balighna Ramadana wa ja'alna wa balighna Ramadana. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi doa tersebut itu karena ulama-ulama dulu ingin mendapat keberkahan di bulan Rajab, terus juga berkah juga bulan Sya'bannya, terus dipanjangkan umurnya atau disampaikan bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Semoga kita semoga umur kita pun sampai ke bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal. Ibu-ibu yang saya hormati, tadi baru dua ya Bu, baru dua. Oke. Yang ketiga karena di bulan Rajab ada Isra Mi'raj. Ibu-ibu tentunya sudah paham sekali kalau Isra Mi'raj itu perjalanan Rasulullah dari Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Kenapa sih Rasulullah Isra Mi'raj? Sebenarnya Rasulullah itu waktu tahun tersebut mengalami kesedihan yang mendalam, kehilangan istrinya dan juga paman tercinta. Akhirnya Allah menghibur Rasulullah dengan cara berangkat Isra Mi'raj. Dan Mi'raj itu perjalanan Rasulullah bertemu dengan Allah dan menerima wahyu perintah untuk sholat 5 waktu. Tentunya ibu-ibu semuanya kita paham kalau dulu sebenarnya Rasulullah itu diperintah sholat 50 waktu ya, terus dikurangi menjadi 5 waktu. Ringan apa ringan? Ringan gitu. Nggih udah dikasih. Nggih insyaallah ringan nggih. Terus itu tadi maknanya. Sebenarnya makna Isra Mi'raj, kalau Isra kan tadi dari kota satu ke kota yang lainnya, itu setara antar kota ya Bu, itu setara sama kita. Sebenarnya itu diajarkan untuk saling menghormati, saling tidak menyakiti, seperti tadi yang di awal bulan haram, berarti jangan menyakiti sesama, harus hablum minan nasnya harus baik. Itu makna Isra. Kalau makna Mi'raj itu kan hubungannya naik ya, Rasulullah hamba lalu naik Mi'raj yaitu kepada Sang Khalik atau pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadinya Isra tadi Mi'raj ke atas berarti itu adalah hubungan kita hablum minallah, hubungan kita sholat, hubungan kita zakat, hubungan kita kepada Allah gitu, kebaikan-kebaikan baca Quran, itu apa namanya tadi maulidan berjanji dan juga baca Yasin dan sebagainya begitu. Bu, ibu sekarang nomor berapa? Nomor 4 ya. Tadi udah nomor 3, sekarang nomor 4, yaitu kenapa Rajab itu istimewa? Karena bulan Rajab bulan taubat ya. Bulan Rajab bulan taubat. Itu Rajab sebenarnya dari 3 kata, Rojaba kan? Berarti roh itu rahmat atau rahmatnya Allah, pengampunannya Allah. Lalu ja itu jumhul abdi atau dosanya kita, dosanya para hamba, dosanya makhluk. Atau yang berikutnya ba itu artinya dari kata birullah, artinya kebaikan dari Allah. Berarti dosa tadi kan letaknya di tengah Bu, diapit sama rahmat, sama ampunan. Di tengah-tengahnya ada dosanya kita, dan juga yang ketiganya kan tadi birullah, kebaikannya Allah. Berarti dosanya kita itu diapit oleh rahmat ampunannya Allah dan juga si kebaikan yang asalnya dari Allah. Berarti kalau kita taubat, kira-kira
insya Allah diampuni apa diampuni. Diampuni. Banyak kebaikan dan juga banyak rahmat tadi. Jadi bagus banget kalau misal kita ini bulan Rajab itu latihan banyakin puasa sunnah Rajab, latihan bangun malam, latihan memperbanyak Al-Qur'annya yang minimal 1 ayat 2 ayat, memperbanyak tadarusnya biar nanti waktu Ramadan tiba nggak kaget ibu-ibu nggih. Biasanya kalau taraweh di hari ke-1, 2, 3 itu kan rame ya, itu karena mungkin ya Bu, karena kurang persiapan di Rajabnya, kurang juga mengistiqomahkan di Sya'bannya, jadi rada males gitu. Karena sholat taraweh berapa rakaat Bu di sini Bu? 13. 13. Ada Ada yang yang 13. 20. Sholat tarawih nggak ada yang 12. Biasanya Sholat tarawih itu 8 dan 11 sama witir. 20. sama witir, Mas. Nggih. Sedangkan terawihnya Gitu. ditambah witir. Tidak telur. Kadang itu berat nggih Bu, 11 rakaat niku berat. Terus biasanya rajinnya pas awal-awal doang, nggak kita kan gitu ya Bu. Anu, Mbak, menyesuaikan ini lingkungan Nggih. masyarakatnya. Nggih. Kalau yang di anu ya nggak mau itu 11. Nggak menyesuaikan. Tapi kan beda sama sholat yang biasa, paling 4 rakaat, 2 rakaat gitu kan, itu ringan ya Bu sholat yang lain. Tapi tarawih itu kadang berat, kita rajinnya pas awal doang karena tidak kita itu nggak membiasakan di Rajabnya itu nggak rajin, nggak menanam tadi. Ibu-ibu kira-kira antara menanam Bu, menanam terus menyiram sama panen, paling enak yang mana? Panen. Tapi kalau kita nggak punya tanaman, bisa panen apa tidak? Panen enggak nandur enggak panen. Iya, nggak nandur nggak panen. Yang punya kebun nggak mungkin panen buah, nggak mungkin jualan, nggak mungkin nggak mungkin punya persediaan buah sendiri kan, nggak mungkin. Lah itu makanya dari Rajabnya menanam paling berat emang menanam. Ya enggak? Menanam capek nggih Bu? Capek, berat, punggungnya sakit gitu kan, pasti menanam lebih capek. Menyiram itu butuh Juga rajin. capek. Iya capek, tapi kalau sudah punya tanaman nggak disiram, kira-kira sayang nggak Bu sama tanamannya? Nggak bisa panen. Misal sudah berusaha nanam singkong banyak banget itu berladang-ladang, nggak disiram kan sayang ibu, nggak tumbuh nanti mati. Nah itu nanti di Rajabnya kalau sudah dibiasakan dari ini di Sya'ban, maksud saya Sya'bannya itu disirami, artinya diistiqomahkan, artinya di rutin dilakukan, insya Allah nanti Ramadannya ibu-ibu sekalian kita semua ini bisa panen kebaikan. Amin amin Allahumma. Niku kangge penutup waktu Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu ketemu dengan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim bilang sama Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ini bulan Rajab. Engkau berserta umatmu itu diupayakan menanam pohon surga." Ibu-ibu sudah tahu pohon surga itu apa? Tanduran surga. Bu mau tahu? Mau. Oke, tanduran surga niku namanya Baqiyatus Sholihah. Baqiyatus Sholihah itu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini sarang-sarang tanduran surga nggih Bu? Nggih monggo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga kita bisa panen, amin amin ya rabbal alamin.
Oke Bu, mungkin itu cukup dari saya. Tadi ada 4 oleh-oleh buat pulang nanti. Yang pertama, Rajab bulan haram, nggak boleh saling menyakiti pakai lisan, menyakiti pakai perbuatan, misal dengan tetangga kurang baik. Itu bulan Rajab sebisa mungkin maaf-maafan nggih Bu, biar Ramadannya hatinya suci, biar Ramadan nggak punya penyakit hati gitu. Oke, bareng-bareng gitu kita sama-sama maafkan sesama. Terus yang kedua, karena tadi Rajab itu adalah dekat dengan Ramadan, banyak-banyakin baca doa bulan Rajab juga itu baik gitu ya Bu. Terus yang ketiga, karena si Rajab itu juga ada peristiwa Isra Mi'raj, berarti kita semua dipesankan untuk sholatnya untuk jangan ditunda-tunda nggih Bu, belajar nggih, jangan ditunda-tunda. Terus sholatnya jangan bolong, diusahain kalau bisa ngejar sunnah ya bismillah gitu ya, apa duha atau yang lainnya gitu. Yang keempat, karena Rajab bulan taubat. Oke, berarti tadi juga ada baqiyatus sholihah. Mungkin ibu-ibu sambil nyuci bisa baqiyatus sholihah, sambil masak, sambil jualan, sambil ngasuh anak gitu nggih Bu. Tadi gampang apa sulit baqiyatus sholihahnya? Terus doa bulan Rajab juga bisa sambil buat sholawatan gitu. Oke, bareng-bareng nggih Bu, nanti diamalkan. Semoga insyaallah semoga istiqomah. Mungkin itu saja yang bisa Naila sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf Bu, karena ini perdana Naila tampil dan juga mungkin banyak keterbatasan dari saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena masih belajar. Lumayan bagus Mbak. Kalau ada kebaikan itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Terima kasih Bu atas perhatiannya. Terima kasih telah diberi kesempatan mengisi di tempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.